Pundak kiri senjata. Gerak. Maju. Jalan. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak.
Jerman dan juga Indonesia. Ini ada juga pelatihan-pelatihan yang kemudian juga diberikan untuk mempererat SDM di antara kedua negara, khususnya di bidang kesehatan. Relasi antara kedua negara tentunya juga kuat di bidang pertahanan dan juga keamanan. Salah satunya yang kemudian disebut Senjata! Gerak! Maju! Jalan! siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa tentunya di pagi hari ini pada hari Senin 15 Juni 2026. Saya Ardianto Wijaya tentunya dapat menemani Anda. Kita akan menyaksikan secara bersama-sama nanti bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan resmi dari Presiden Republik Federal Jerman
Frank-Walter Steinmeier yang tentunya akan hadir di Istana Merdeka Jakarta pada siang hari ini. Ada sejumlah agenda yang kemudian nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Selain itu juga upacara penyambutan kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Ada pertemuan antara kedua kepala negara, yakni pertemuan empat mata tete-a-tete di ruang kredensial atau ruang kerja Presiden, dan juga jamuan makan siang bersama atau jamuan kenegaraan yang nantinya juga akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Terlihat di layar kaca, saudara, bahwasanya ini adalah pasukan berkuda yang tentunya akan mengiringi kedatangan dari mobil Presiden Republik Federal Jerman yang nanti kita akan simak secara bersama-sama memasuki halaman dari Istana Merdeka Jakarta, di mana terdapat 120 pasukan berkuda yang nantinya tentunya akan berformasi 80 pasukan berkuda di depan mobil dari Presiden Republik Federal Jerman, lalu juga diikuti 40 pasukan berkuda di belakang mobil dari Presiden Republik Federal Jerman. Selain juga pasukan berkuda tadi, ada 17 pasukan motoris yang tentunya akan mengawal secara bersama-sama dari upacara kenegaraan, dari penyambutan Presiden Republik Federal Jerman yang akan dilangsungkan di Istana Merdeka Jakarta. Berbicara terkait dengan kunjungan resmi dari kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier ini, tentunya ini adalah kunjungan atau menjadi pertemuan pertama dengan Presiden Prabowo Subianto semenjak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Meskipun memang bagi Presiden Steinmeier ini bukanlah kunjungan pertama kalinya, namun kesekian kalinya ke Indonesia. Tentunya kunjungan ini menjadi penegasan komitmen Jerman sendiri untuk kemudian bisa mempererat kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai bidang atau berbagai sektor, seperti halnya sektor ekonomi, investasi, energi bersih, hingga digitalisasi. Kunjungan yang tentunya akan kita sama-sama saksikan bersama, upacara dari penyambutan Presiden Republik Federal Jerman ini tentunya mempererat kembali hubungan Jerman dengan negara-negara berkembang yang tentunya memiliki peran penting di tingkat global, termasuk Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara tentunya memiliki posisi yang strategis bagi kepentingan Jerman di kawasan. Berbicara juga terkait dengan agenda dari kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federal Jerman, tidak hanya berlangsung di Istana Merdeka Jakarta yang akan berlangsung hari ini, pertemuan empat mata bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, lalu juga ada jamuan kenegaraan yang nanti akan menutup juga kunjungan di Istana Merdeka, namun juga Presiden Steinmeier juga akan menuju ke Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta untuk kemudian juga akan melewati terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara kedua rumah ibadah tersebut. Dalam rangkaian kunjungan ini juga Presiden Jerman ini juga akan bertemu dengan kalangan intelektual seperti halnya peneliti Indonesia untuk kemudian membahas perkembangan geopolitik secara global. Dalam pertemuan itu nantinya bersama dengan para peneliti dan juga kalangan intelektual, mereka juga akan berdiskusi bagaimana kemudian Indonesia melihat perubahan dunia saat ini secara geostrategis. Yang Anda simak, ini adalah pasukan motoris berjumlah 17, yang kemudian juga diikuti di belakangnya pasukan berkuda, sejumlah total 120 pasukan berkuda. Ini adalah penyambutan yang biasanya kita sering lihat dalam upacara penyambutan kenegaraan. Para tamu negara, dalam hal ini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara yang akan berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta. Kembali kami informasikan pasukan berkuda yang kemudian mengiringi kedatangan dari mobil Presiden Republik Federal Jerman
ini berjumlah 120, di mana terbagi menjadi 2 formasi. 80 pasukan berkuda berada di sisi depan dari mobil yang membawa Presiden Republik Federal Jerman, lalu diikuti dengan 40 pasukan berkuda yang berada di belakang mobil Presiden Presiden Republik Federal Jerman. Ada beberapa delegasi yang kemudian nanti juga akan dibawa dari masing-masing kepala negara, baik itu dari Presiden Jerman sendiri maupun dari Presiden Republik Indonesia, untuk kemudian juga akan mempertegas kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, lalu kerjasama yang kemudian dijalin oleh kedua negara antara Indonesia dan juga Jerman. Seperti halnya yang tadi kami sebutkan, ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi concern dari kedua negara antara Jerman dan juga Indonesia, diantaranya adalah sektor ekonomi, investasi, energi bersih, hingga digitalisasi. Ya, saudara, berbicara juga terkait dengan hubungan antara Indonesia dan juga Jerman yang kemudian semakin mempererat dengan adanya kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman sendiri ke Indonesia. Tentunya Jerman ini menjadi negara di Eropa yang paling dituju untuk kemudian berbicara terkait dengan sektor pendidikan sendiri, berdasarkan data yang kemudian dipaparkan dari dari Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ada hampir 6.000 pelajar Indonesia di Jerman. Dan ketika berbicara mengenai hubungan antar Jerman dan juga Indonesia, ini ada juga pelatihan-pelatihan yang kemudian juga diberikan untuk mempererat SDM di antara kedua negara, khususnya di bidang kesehatan. Relasi antara kedua negara tentunya juga kuat di bidang pertahanan dan juga keamanan. Salah satunya yang kemudian disebutkan adalah 2 pesawat Airbus A400M yang kemudian menjadi pesanan Indonesia, dan juga pesawat angkut yang merupakan produksi dari Jerman dan juga Prancis. Sesaat lagi kita akan saksikan secara bersama-sama, saudara, bagaimana kemudian rangkaian dari pasukan motoris dan juga pasukan berkuda yang akan memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Kemudian nantinya juga akan disambut oleh adik-adik kita perwakilan dari sekolah dasar di Jakarta untuk kemudian juga membawa bendera dari kedua negara dan mengucapkan ucapan selamat datang kepada Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwasanya ada sejumlah agenda nanti selain upacara kenegaraan atau upacara penyambutan kenegaraan yang akan dilangsungkan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan kedua kepala negara ini juga penting, nantinya kita akan simak secara bersama-sama joint press statement atau konferensi pers dari kedua kepala negara. Apa saja yang kemudian akan dibahas dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Frank-Walter Steinmeier yang berlangsung nantinya di ruang kerja Presiden atau pertemuan tete-a-tete yang sering kita kenal. Berbicara juga hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Jerman, ini telah terjalin dengan erat selama puluhan tahun tentunya, mencakup kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, hingga pertahanan. Dan dalam beberapa tahun terakhir tentunya fokus dari kemitraan antara kedua negara, Jerman dan juga Indonesia, ini telah bergeser menuju ke isu-isu global kontemporer seperti halnya transisi energi melalui kerjasama dari Just Energy Transition Partnership, lalu juga digitalisasi industri dan juga pendidikan vokasi. Apakah kemudian nantinya kepala negara dari kedua negara ini juga akan membahas terkait dengan mempererat kembali sektor-sektor yang kemudian saya sebutkan tadi, dan kunjungan dari Presiden Steinmeier ini dipandang sebagai langkah
krusial untuk kemudian memastikan bahwasanya memang kemitraan strategis ini juga tetap relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan juga perubahan peta politik dunia. Selain itu juga keterlibatan sektor swasta dalam delegasi kenegaraan ini juga menunjukkan bahwasanya ambisi dari kedua negara untuk memperdalam integrasi rantai pasok global dan juga mempromosikan teknologi ramah lingkungan di pasar Asia Tenggara. Ya, saudara, pasukan motoris yang berjumlah 17 saat ini memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta. Pasukan motoris ini merupakan pasukan pembuka atau awal dari rombongan pasukan yang tentunya mengiringi mobil yang membawa Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang tentunya sesaat lagi akan tiba di Istana Merdeka, Jakarta. Dan saudara, mari kita akan saksikan secara bersama-sama upacara penyambutan kenegaraan kunjungan resmi dari Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier dari Istana Merdeka, Jakarta berikut ini. Hormat senjata! Ruk! Tangkap senjata! Siap! Gerak! Hormat senjata!
Senjata! Gerak! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Ya, saudara, baru saja kita lihat upacara penyambutan kenegaraan dan saat ini Presiden Prabowo Subianto mengenalkan delegasi dari sejumlah menteri kabinet, yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, lalu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, ada juga Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Selain itu juga Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga turut hadir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo juga turut hadir mendampingi atau masuk dalam delegasi menteri kabinet yang nantinya akan bersama-sama berdiskusi bersama dengan Presiden Jerman. Menteri Investasi juga hadir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut hadir dalam delegasi Indonesia. Selain itu juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Muhtarudin, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman Abdul Qadir Jailani yang juga turut hadir dalam kesempatan siang hari ini. Itulah tadi sejumlah delegasi yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini tentunya juga akan mengenalkan sejumlah delegasi yang ia bawa dari Jerman, diantaranya adalah Menteri Negara
Florian Hahn, lalu juga anggota Parlemen Partai Hijau Michael Kellner, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste yang juga hadir. Perkenalan dari masing-masing delegasi ini tentunya menjadi sangat penting ketika berbicara komitmen antara kedua negara, di antaranya juga Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri yang turut hadir mendampingi Presiden Steinmeier, yakni Wolfgang Silbermann, Kepala Kantor Kepresidenan, dan Neila Lerner juga hadir, serta Kepala Divisi Penasehat Menteri Thomas Wimmer, naradamping dari Kementerian Pertahanan Federal, kepada Presiden Federal Kolonel Markus Hagen, dan juga Wakil Juru Bicara Presiden Federal Alessandro Pedurto. Kembali kami informasikan bahwasanya usai memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara, yakni Indonesia dan juga Jerman, kedua kepala negara ini akan menuju ke ruang kredensial, di mana ada prosesi foto bersama dan juga penandatanganan buku tamu yang tentunya ini sudah menjadi tradisi bagi tamu negara, dalam hal ini kepala pemerintahan ataupun juga kepala negara hadir di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini kita simak penandatanganan dari buku tamu yang dilakukan oleh Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang telah hadir di Istana Merdeka Jakarta, dan tentunya kita sudah simak secara bersama-sama tadi upacara penyambutan kenegaraan. Ada dua lagu dari kebangsaan masing-masing negara yang kemudian juga dikumandangkan, diiringi tentunya dengan 21 dentuman meriam. Kembali kami informasikan bahwasanya memang kunjungan dari Presiden Republik Federal Jerman ini merupakan pertemuan pertama kalinya dengan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Meskipun memang bagi Presiden Jerman sendiri ini merupakan kunjungan kesekian kalinya ke Indonesia. Saat ini Presiden dari Indonesia dan juga Jerman menuju ke ruang kerja dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian agenda selanjutnya adalah pertemuan empat mata atau tete-a-tete di ruang kerja Presiden, di mana ada beberapa hal yang kemudian nanti kita akan simak secara bersama-sama di Joint Press Statement, apa saja yang kemudian dibahas antara Indonesia dan juga Jerman. Seperti yang kita ketahui, komitmen dari kedua kepala negara, ada beberapa hal yang kemudian menjadi fokus kerjasama antara Indonesia dan juga Jerman sendiri, seperti halnya kemitraan strategis di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, energi bersih, hingga digitalisasi.
Indonesia, 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 Presiden of Indonesia, Presiden of Indonesia.
Distinguished ladies and gentlemen, members of the media, welcome to the joint press statement by the President of the Republic of Indonesia and the President of the Federal Republic of Germany. We shall begin with a statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto. Yang saya hormati Presiden Republik Federal Jerman, Yang Mulia Saudara Frank Walter Steinmeier, para menteri dan pejabat tinggi Jerman dan Indonesia yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Guten Tag, herzlich willkommen. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier atas kunjungannya kembali ke Indonesia. Ini kehormatan besar bagi kami. Kunjungan kenegaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia, karena ini juga menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik. Kunjungan ini juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas. Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2027 yang akan datang. Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara. Kerjasama dengan Jerman juga dilakukan melalui program CITA, Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program. Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di
di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita. Selain itu, kami menyambut baik program Partnering in Business with Germany yang ditujukan untuk program UMKM. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee yang kedua tahun ini. Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan. Dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting, karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next, we kindly invite the President of the Federal Republic of Germany to give his remarks. Verehrter Herr Präsident, lieber Prabowo Subianto, Terima kasih banyak. Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft, die mir und meiner Delegation hier in Jakarta zuteil wird. Es ist mir eine große Freude, wirklich erneut in Indonesien zu sein. Ich bin nun schon zum 4. Mal hier und vielleicht zeigt schon die Zahl der Besuche, wie wichtig Indonesien für uns als Partner ist. Unser Treffen heute, Herr Präsident, wir haben das besprochen, findet in einer schwierigen weltpolitischen Lage statt. Konflikte erschüttern zahlreiche Regionen, ein Krieg mitten in Europa, ein Krieg im Nahen Osten und im Mittleren Osten, Kriege, die uns sehr beunruhigen, dazu Konflikte fortbestehend in Gaza, Bürgerkriege im Sudan und in Jemen. Dass ich heute wieder hier bin, hat gewichtige Gründe. Bahwa saya kembali berkunjung ke sini ada alasan yang berat. Di dalam situasi di mana dunia tergoncang oleh kekerasan, di banyak kawasan dunia yang makin meningkat, dalam situasi kemitraan seperti antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti. Ini merupakan kemitraan antara kedua negara yang saling berkomitmen untuk dasar aturan hukum yang tetap dan itu menjadi ikatan antara kedua negara kita. Sedikitnya sejak perjanjian deklarasi Jakarta tahun 2012, dan saya yakin kita harus lebih memperdalam kemitraan ini, dan juga di bidang
iklim Sie haben es angedeutet in Ihren Vorbemerkungen, die pendidikan dan Vielfalt unserer penelitian dan Gesprächsthemen budaya. hat gezeigt, Dan wie intensiv sich die tadi Beziehungen Anda zwischen sudah unseren beiden katakan Ländern betapa pentingnya letzten Jahren entwickelt keanekaragaman haben. topik yang Der kita Austausch hat bicarakan auch dan gezeigt, betapa wie groß das banyak Potenzial ist, perkembangannya was wir noch selama gemeinsam beberapa schöpfen. tahun akhir ini dan betapa Uns besarnya verbindet, Herr der potensi Präsident, das untuk klare bisa Bekenntnis zur dikembangkan Demokratie, lagi. Dan einer kita regelbasierten internationalen saling Ordnung sepakat und zum bahwa Multilateralismus. kita Über mendukung Kontinente hinweg stehen wir zusammen, dunia wenn berdasarkan aturan Grundprinzipien der yang Charta der tetap Vereinten Nationen des dan Völkerrechts verletzt dan werden. kita juga mendukung Sicherheit in Europa und in unsur-unsur Indo-Pazifik piagam PBB können heute nur noch dan kawasan zusammen bedacht werden. Eropa Daher dan blicken wir auch in Asia Europa Pasifik dan situasi mit di sana großem hanya Interesse bisa auf das, dipikirkan was dan hier in dipertimbangkan Indo-Pazifik secara bersama. und wir sehen, Jadi auch kami darüber di haben wir Eropa gesprochen, sangat mengamati ASEAN als apa yang Akteur terjadi di beim Indo-Pasifik Aufbau einer dan stabilen kami melihat peran regionalen pentingnya Sicherheitsarchitektur. ASEAN Indonesien dalam mengembangkan als Land arsitektur ist ein wichtiger keamanan di kawasan ini. Stabilitätsfaktor in Dan der Indonesia haben merupakan faktor stabilitas penting di dalam Indonesien diese Rolle kawasan nicht nur ASEAN bewusst ist, dan kami sondern melihat bahwa diese Rolle auch weiter Indonesia ausbaut. tidak hanya yakin Und wir akan arbeiten peran neben itu der tapi makin mengembangkan peran Sicherheitspolitik bei vielen pentingnya anderen ini. Projekten, Dan di sei es im samping Bereich des politik Umweltschutzes, sei es im keamanan Bereich des Klimaschutzes, termasuk ernsthaft perlindungan und lingkungan mit Zukunftsperspektive dan zusammen. sebagainya. Dan Indonesien und Indonesia Deutschland verbindet bekerja auch sama das dengan Interesse an kami einem dengan fairen sangat Handel, an serius. freien Indonesia dan Handelswegen Jerman und verlässlichen juga ada Rahmenbedingungen. Ich freue mich keinginan sehr, bersama dass die untuk Verhandlungen über das mengadakan Freihandelsabkommen CEPA kerangka yang zwischen der baik Europäischen untuk Union, Indonesien untuk im perdagangan vergangenen dan ekonomi. Kami nach langen harap Verhandlungen endlich erfolgreich abgeschlossen wurden. perjanjian Dadurch, und das darf man Indonesia der Eropa Bedeutung SEPA überhaupt nicht itu unterschätzen, yang werden die perundingan Zölle auf terselesaikan über 90% sesudah der waktu Waren yang lama abgeschafft. akhirnya juga Nun kommt ditandatangani. es Dan dengan auf itu eine zügige sampai Unterzeichnung und 60% Ratifizierung an. atau 90% dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini. Dan perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar. Dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kerjasama yang lebih erat antara perusahaan Jerman dan Indonesia di bidang inovasi. Dan Bapak Presiden yang mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi kedua negara kita. Dan sudah sejak lama ada beberapa perusahaan Jerman yang hadir di pasaran dan di negara Indonesia, Siemens, Daimler, Infineon dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merupakan pasar yang makin memiliki daya tarik, melainkan juga menjadi lokasi untuk investasi. Dan hal itu juga tercermin dalam delegasi yang mendampingi saya dari perusahaan yang sangat besar dan penting dari berbagai bidang ekonomi dan produksi, dan diusahakan membuka jalan baru untuk energi terbarukan, dan itu harus hanya bisa dijalankan secara bersama. Kita melihat perkembangan akibat iklim dan politik geopolitik di dunia. Dari sana kita melihat betapa ketergantungannya negara dan pasokan energi dari sumber energi fosil. Dan hal itu tadi kita juga
bicarakan. Dan saya yakin ada banyak kemungkinan untuk kerjasama antara perusahaan Jerman dan Indonesia. Bapak Presiden Prabowo yang baik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan bertukar pikiran yang sangat luas siang ini, dan saya harap kita bisa meneruskan pembicaraan itu sambil makan siang dan juga selama kunjungan yang kita adakan selama hari ini, termasuk kunjungan sebentar lagi ke Masjid Istiqlal dan jalan melalui terowongan persahabatan menuju Katedral Jakarta. Saya tahu dari kunjungan saya yang dulu bahwa toleransi agama sangat didukung dan dipelihara di negara ini, dan bahwa itu merupakan satu pendirian yang dan juga menggabungkan kedua negara ini. Terima kasih banyak atas penyambutan yang hangat dan keramahan bagi kami dan pertukar pikiran yang begitu intensif. Terima kasih banyak. This concludes the joint press statement. The President of the Republic of Indonesia and the President of the Federal Republic of Germany are now leaving the venue. We look forward to welcome you again at the state banquet. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, kindly proceed to Istana Negara.
Ya, saudara, tadi kita sudah simak secara bersama-sama konferensi pers secara bersama yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Tadi ada beberapa hal yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah terkait dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Presiden Republik Federal Jerman Steinmeier yang kemudian juga berkunjung ke Indonesia. Ini merupakan kunjungan ke sekian kalinya dan juga mengawali peringatan dari 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Jerman yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Dan kemudian kunjungan ini merupakan arti yang sangat penting atau momentum yang sangat penting untuk menunjukkan hubungan antara kedua negara yang lebih baik lagi dan juga menjadi sebuah momentum yang penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Ada beberapa hal yang kemudian juga berbicara terkait dengan kemitraan antara Indonesia dan juga Jerman sendiri, diantaranya kemitraan di bidang ekonomi, investasi, lalu juga transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan juga ketenaga kerjaan. Terkait dengan bidang perdagangan sendiri, Presiden Prabowo Subianto tentunya menginginkan peningkatan dari volume perdagangan dan juga investasi yang saling menguntungkan antara kedua negara, baik itu Jerman dan juga Indonesia. Serta ada perjanjian EU-SEPA yang kemudian juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana perjanjian EU-SEPA yang kemudian juga mencapai kesepakatan itu yang kemudian juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga Presiden Prabowo Subianto tadi juga mengundang untuk para investor dari Jerman bisa menginvestasikan di sektor-sektor penting seperti halnya transisi energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, industri semikonduktor, dan juga beberapa sektor lainnya. Lalu di bidang ketenaga kerjaan, kesehatan, dan juga keperawatan sempat disinggung, serta di sektor teknologi tingkat tinggi ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi penguatan kemitraan kerjasama di antara kedua negara. Dan Presiden Prabowo Subianto di akhir tadi juga sempat mengungkapkan harapan yang penuh kepada Jerman agar kemudian Presiden Jerman menjadi atau memainkan peran yang sangat penting di tengah konflik yang saat ini berlangsung, dan antara Indonesia dan juga Jerman harus terus bekerja sama kemudian untuk konflik-konflik ini bisa diselesaikan secara diplomasi. Dan demikianlah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kemudian masih ada beberapa agenda lagi seperti halnya jamuan kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, dan juga ada beberapa hal yang kemudian juga nanti akan dilakukan seperti halnya agenda kedua rumah ibadah, yakni di Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral, yang kemungkinan nanti pada sore hari atau siang hari setelah agenda di Istana Merdeka Jakarta ini selesai, Presiden Republik Federal Jerman ini akan menuju ke Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Demikianlah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Republik Federal Frank-Walter Steinmeier ke Istana Merdeka Jakarta. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.